Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai remote administration dengan server manager. Nah, di sini kalau remote desktop udah tahu ya, karena kita sudah meremove desktop ke komputer yang lain. Ini sama, cuma bedanya kita menggunakan desktop dari server manajemen, dari salah satu server manajemen. Contohnya kita punya dua server, local server yang pertama JKT DC1, satu lagi JKT server 1, JKT server DC1. Manajernya JKT DC1 cuma satu server yang muncul. Kita bisa manage server yang lain dengan menambahkan si server tersebut ke sini. Caranya kita ada dua cara. Pertama, kita klik aja add atau klik bagian manage, kemudian add server. Kita bisa tambahkan server, kita bisa ketik namanya. Di sini ada dua, DC1 atau SPI1. Klik panah sehingga ada dua server yang kita tambahkan, kemudian klik OK. Kita tunggu. Kita lihat di sini masing-masing server itu menjalankan satu server. Seperti dari pertemuan sebelumnya, kita akan membuat DHCP server, kemudian web server atau AII server. Lalu kita manage. Di sini kita bisa lihat IDs. Di sini siapa yang ngatur ya? DHCP yang ngatur siapa? DKCP versi 1, kemudian DNS yang ngatur JTDS server 1. Lalu di bagian O server, di sini ada dua server yang kita manage. Di bagian dashboard kita bisa lihat ke bawah, kita scroll ke bawah. Di sini ada server group, ada servernya, role-nya masing-masing. DNS ini ada, Dynamage ada di satu server. File and storage everything di manage DU server. Local server ini yang sedang kita buka ini ada masalah, kita abaikan. Di server ini masalah, kita bisa abaikan. Kalau mau kita selesai masalahnya di sini juga nggak apa-apa. Kita bisa start, kita klik saja di sini, klik kanan, kemudian stop. Nah, start. Kita bisa pantau masalah masing-masing property di sini. Server 1. Apa masalahnya? Kita download start. Ini salah satu keuntungan dari menggunakan manajemen ini. Kita bisa manage server yang lain. Ini kita bisa gunakan jika banyak server. Kita nggak perlu membuka remote desktop atau bagaimana lah. Di sini kita bisa memanage semua dari satu server saja. Inilah keuntungan menggunakan dashboard dari server manage. Kita bisa memanage beberapa server yang kita bisa gunakan. Di sini create server group. Ini mengkelompokkan beberapa server jadi kelompok tertentu. Kita
kita tidak bisa melakukan itu karena ada cuma 2 server. Kalau 20 10 itu bisa kelompokkan sesuai kebutuhan masing-masing, kebutuhan fungsinya masing-masing. Kita atau bikin grup khusus domain controller juga bisa di sini. Pokoknya semua kelompok web server kita bisa memanage server berdasarkan kelompok. Kita bisa mengetahui server itu apa berdasarkan grupnya. Salah satu keunggulannya yaitu all server. Kita memanage server JKT1, klik kanan, kita bisa add drop NPCs tanpa harus login ke servernya. Kita cuma yang mau kita tambahkan sesuai kebutuhan kita. Lalu role-nya apa sih yang mau di-add? Bisa sama seperti hal yang kita menambahkan real server lokal kita. Kemudian lihat, kita bisa niche theming. Kita masuk ke Windows partialnya, kita bisa login ke lewat PowerShell ke komputer si server JKTSVI1. Nah, kalau Anda tahu PowerShell pernah pakai, pasti nggak masalah. Close, nasib. Terus kita lihat, kita bisa lihat restart servernya. Tapi kalau di restart ya kita harus nge-restart server menggunakan login server. Kemudian kita bisa remove server yang nggak akan kita manage lagi, artinya ini bakal ngilang di dashboard ini. Kemudian kita bisa pilih computer management, klik mau kebuka nggak ya. Ternyata ada error. Kenapa ada error? Karena penjelasannya di sini kita server ini kita nggak bisa manage kalau computer management, karena ada server di firewall yang belum diperbolehkan, kita belum di allow. Kalau Anda mengikuti video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya mengenai Windows Firewall, di sini ada penjelasan mengenai allow dan disallow remote access, kemudian allow dan disallow beberapa server network. Jadi firewall di server ini menghalangi atau memblokir akses network akses di DCOM network. Kemudian semua role yang berhubungan dengan event log mengamen group. Jadi kita harus allow di server sebelah. Tapi bagian viewers nya nggak bisa dibuka, kosong. Karena ini berisi kronologis kejadian yang terjadi di server, jadi sangat penting. Kita bisa lihat angles and group session. Ini siapa saja lagi yang login ke servernya, lalu usernya siapa saja, grupnya apa saja, kita bisa lihat di sini. Sama seperti kita membuka manajemen komputer di komputer sendiri. Tapi ini manajemen di JKTSVI1 atau server yang lagi kita remove. Caranya mengaktifkan si event mode ini, kita harus login. Kita masuk ke group policy-nya. Edit group policy. Ini group policy lokal dari si server ini harus kita edit
ada yang harus kita ubah di sini. Ini saya panjangkan dulu sebentar. Kemudian kita masuk ke menu Windows Setting di bagian Computer Configuration, Windows Setting, kemudian Security Setting, kemudian di bawahnya ada Windows Defender, the firewall, Windows Defender, the firewall mana? Advanced Security, Windows Pin the Firewall. Kemudian bagi inbound wars ada beberapa yang harus kita aktifkan di sini. Kita coba aktifkan, ada beberapa harus bikin role. Kemudian kita predefine aja. Kemudian pilih remote event log, kemudian manajemen. Kita log manajemen, kita klik kanan. Klik next, kemudian semua ini harus kita pilih yang berhubungan dengan event log. Next, klik finish, kemudian kita tambahkan new role, kita masukkan com, network access, dan com network administration. Next, network ditambahkan allow the connection, finish. Kemudian tambahkan lagi new ready file, kemudian com remote administration, next lagi, finish. Kemudian ada lagi beberapa role yang harus kita tambahkan. Kemudian remove event monitor, kemudian klik next. Ini pastikan kepilih dua-duanya yang berhubungan dengan remote event monitor, allow connection, kemudian finish. Mudah-mudahan cukup. Sekarang kembali ke server utama, itu komputer manajemennya kita tutup dulu, kemudian klik kanan lagi, masuk ke komputer manajemen. Sekarang kebuka, kita lihat di bagian event viewers. Nah, ini ada custom viewers, ada server row, terus ada Windows log. Ini penting yang berhubungannya dengan catatan sistem Windows yang berjalan di JKT SVI1 ini. Kita lihat jam, tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa terjadi apa, dan bagian security, kemudian setup sistem berhubungan dengan sistem Windows, log apa aja. Kita bisa lihat lagi di sini local and group performance-nya dari sistem si server JKT SVI1 itu apa, kita bisa lihat di sini. Idle time-nya apa, berapa, terus available memorinya berapa, kita prosesor information yang entertainment ini berhubungan dengan sistem hardware dan sistem memori processor. Kemudian Pascal kita bisa lihat, kita lihat device management nggak bisa ya, karena harus diaktifkan, remote mengaktifkan harus enable and play and trigger serve juga. Ini klik OK. Demikian penjelasan singkat dan praktik singkat mengenai remote administration server, lebih tepatnya remote administration melalui server manager. Dan ada beberapa lagi yang harus kita bisa lakukan ya, supaya server ini bisa lebih full di remote. Cuman saya nanti kita lanjut di video berikutnya untuk lebih lengkap. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.